The power of whispering. Wih, apa lagi tuh? Hukum berbisik. Oh, hukum berbisik. Oke. Sama seperti yang Mas kamu Arif lakukan. Sama yang seperti kamu lakukan, Mas. Yang pada saat kamu nganterin Oh, iya. loper-loper, Oh, oke, lalu kamu oke. berbisik. Nanti aku punya rumah kayak gitu. Kalau mau jujur Mas Hendra, itu kekuatannya lebih kuat daripada quantum jump. The power of whispering itu. Kenapa? Karena pada saat kita mengucapkan, kita langsung ngelepasin. Udah nggak dipikirin kan? Bener nggak? Pada saat bilang, Oh iya. aku mau rumah itu, lepasin, lu nggak mikirin lagi. Kapan kejadiannya, bisa enggak, mungkin nggak ya? Nggak akan. Langsung lepas. Justru itu yang terjadi. Si request melayang-layang di udara dan itu ditangkap sama semesta buat diwujudkan dalam waktu yang tepat, dalam ukurannya. Nah, waktu itu yang aku lakukan seperti itu. Begitupun pada saat di mobil keluarga yang punya level ekonomi yang keren. Aku duduk di Mercy atau di BMW keluarga, bukan punya aku, bukan punya papaku. Tapi saat itu aku mikir, papa nanti punya kayak gini. Dah, lepasin. Kebiasaan-kebiasaan itu. Dan waktu itu pernah dikasih nih uang sama Uwa nih. Waktu itu besarannya berapa ya? Kayaknya zaman aku kecil tuh 20.000 tuh udah kayak mata uang paling gede deh. Di zaman itu ya aku dapat 20.000. Nah, ketika dapat uang dari si orang kaya ini atau dari keluarga yang kaya, itu aku taruh di dompet dan selalu aku pandang. Jadi pada saat uang itu masuk ke dompet aku lihat penuh bahagia. Uangnya bagus, ini uang dari tanteku. Uang dari tanteku masuk dompetku, ntar aku jadi kayak tanteku tuh, kelimpahannya sama kayak gitu. Dan aku merasakan bahwa uang itu kayak sinyal semesta gitu. Sinyal semesta, uang dari orang yang berkelimpahan hadir, nanti aku juga akan mengalami seperti yang punya uang ini nih. Itu dari kecil udah begitu memang. Walaupun menuju kayak sekarangnya itu lama prosesnya. Tapi memang udah begitu. Dan aku biasa menulis, Mas, di dompet. Ini ada dompet. Ada uang 10.000 atau uang 1.000 atau uang 500. Itu aku tulis di kertas. Uang Rp 100.000 pada kertas. Ditaruh di situ. Di dompet itu gitu. Dan pada saat aku buka dompet, aku selalu membayangkan bahwa 100.000-nya udah masuk. Nah, itu memang udah dari dulu begitu. Dari sejak SMP mungkin. Mulai kenal situasi seperti itu. Dan ada satu kebiasaan yang dari sejak SMP, SMA aku lakukan. Karena dulu kecilnya prihatin ya. Kan mama papaku cerai itu dari aku SD kelas 1. Jadi mengalami perih, luka, prihatin sangat itu dari TK, SD. Papa mama cerai, aku SD lagi masih pengen dikelonin gitu. Jadi perih. Tapi bukankah perih itu yang membentuk aku jadi kayak gini ya? Bahwa tubuh ini harus jadi ruang suci. Di mana semua spektrum rasa harus aku rasakan agar aku bisa merasakan perasaan orang. Agar aku juga bisa empati untuk saling support, nolongin orang gitu. Nah, pada saat aku kecil itu, karena aku tahu perihnya gimana hidup, sampai pada akhirnya ketika aku dapat uang sedikit, aku berpikir bahwa ini aku harus bagi sama temenku yang nggak punya uang, yang kalau nggak punya uang rasanya tuh kayak aku dulu gitu. Jadi itu udah kebiasaan dari dulu. Jadi kalau misalnya punya uang 20.000, bawaannya tuh teman-teman yang perlu aku kasih kebahagiaan ini siapa ya? Jadi dari dulu tuh udah ada rasa gini, Mas. Ketika dapat 20.000 kan aku bahagia nih. Ih, bahagia banget ya. Terus gimana caranya bahagia ini aku tularin sama orang dengan cara aku ngasih gitu. Kayaknya itu deh yang nolong. Kayaknya itu yang menolong akhirnya kelimpahan itu nyata hadir di kehidupan aku yang sekarang. Dan wah, blessing banget sih Mas Hendra. Masya Allah. Masya Allah, Mas. Gitu ya. Itu untold story sih. Maksudnya cerita yang gak pernah diceritain tuh sebelum-sebelumnya. Kehidupan